Hai, halo semua, jumpa kembali di 7 Tanya. Mimpi apa kamu semalam? Oke, kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita di episode lalu kita membahas tentang mimpi bencana alam, dan itu berkaitan dengan bencana-bencana yang disebabkan oleh air, begitu. Nah, sebelum dilanjut, tentu disclaimer dulu ya. Video ini tidak untuk sepenuhnya dipercaya atau kata-kata saya dijadikan jadi petunjuk atau apa, enggak. Ini sebagai hiburan saja. Terus juga kalau misalkan ada yang resonate, ada yang sesuai, ya mungkin kebetulan dan bukan pula dijadikan acuan apapun. Dan sekali lagi, mimpi itu bisa jadi ya hanya sekedar bunga tidur belaka gitu kan, tidak ada arti, tidak ada makna. Tapi pun ketika ada artinya, jadikan sebagai pengingat diri saja gitu. Nah, kali ini kita akan membahas bencana-bencana yang berkaitan dengan api. Kalau misalkan melihat kebakaran, terus juga atau bahkan menjadi korban kebakaran tersebut, apa sih maknanya gitu. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan api, yang disimbolkan dengan api biasanya terkait semangat sampai dengan amarah. Jadi api ini jika dalam ukuran yang kecil itu terkait dengan semangat, motivasi diri, terus juga pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan semangat. Kecuali ketika apinya berkobar lebih besar, begitu, itu selalu dikaitkan dengan amarah. Nah, yang kita lihat misalkan kebakaran besar, berarti ini tentunya berhubungan dengan amarah kita yang tak terkendali. Apa yang menyebabkan amarah kita tak terkendali? Ya mungkin ada pengkhianatan kecil yang membuat kita marah. Orang terdekat biasanya jadi sumber, ataupun orang terdekat yang mengkhianati kita itu kan biasanya langsung meletupkan amarah gitu. Ada hal-hal tak terduga yang terjadi di sekitar kamu yang membuat kamu benar-benar marah, nggak menyangka gitu. Biasanya berkaitan dengan itu. Terus juga ketika kita ataupun kamu bermimpi tentang kebakaran besar gitu, kebakaran besar dan kamu menjadi korban di dalamnya, berarti akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi orang. Apapun itu masalahnya, pasti berkaitan dengan emosi orang, dengan kemarahan orang lain. Mungkin kita melakukan hal-hal yang kurang tepat sehingga memancing kemarahan orang lain, bisa jadi. Nah, tapi kalau misalkan melihat api dalam wujud kecil, misalkan kita melihat obor dan kita terpesona dengan obor tersebut menerangi malam, ingat bahwa salah satu fungsi api adalah menerangi. Dia bisa menjadi cahaya di kegelapan. Maka boleh jadi kamu akan menemukan teman ataupun seseorang yang bisa dijadikan idola, dijadikan penyemangat kamu, motivasi kamu untuk hidup. Pun bisa berarti juga ketika tiba-tiba dalam mimpi tersebut kita diliputi kegelapan, tiba-tiba melihat obor atau mercusuar atau sesuatu yang bercahaya semisal api. Bisa jadi dalam kehidupan nyata kamu juga sedang mengharapkan sebuah petunjuk, dan petunjuk itu nyata adanya dan segera menghampiri kamu. Itu pembahasan mimpi mengenai api. Jadi, dan mungkin ada opsi lain ketika kita melihat satu kebakaran besar. Bisa jadi kita akan dipertontonkan dengan masalah besar yang ada di sekitar kita, lalu menuntut kita
bereaksi seperti apa, respon kita seperti apa atas masalah-masalah besar tersebut. Maka di sini dibutuhkan api dalam diri kita, yaitu empati, simpati, terus juga kepekaan kita terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan kita, gitu. Jadi boleh jadi api ini justru mengarah pada diri kita. Seberapa besar api di dalam diri kita untuk menolong orang lain, untuk bersedekah, untuk berbagi, dan untuk menciptakan hal-hal yang lebih positif di sekitar kamu. Oke, itu saja untuk pembahasan mimpi mengenai bencana ataupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan api. Kita sambung lagi di episode-episode berikutnya. Saya Jaja ini, sampai jumpa.